Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, muslimin, muslimat jamaah salat maghrib, majlis pengajian Masjid Jami yang mulia. Puji kita kepada Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan untuk kita melanjutkan lagi pengajian ba'da maghrib sebagaimana sebelum bulan Ramadan. Kita istirahat kemarin dan kita lanjutkan kembali. Salatu wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kami yang kami muliakan dan jamaah yang berhadir, malam ini sebagai malam pertama kita kembali melanjutkan pengajian. InsyaAllah akan kita lihat dan membaca tafsir Khazen halaman 402 jilid pertama surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala: Afala yatadabbarunal Qur'an. Di sini bermakna istifham, pertanyaan. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia lebih panjang, pakai apakah. Jadi kan singkat betul bahasa Arab. Bahasa Arab hanya bilang artinya apakah. Bahasa Indonesia padakeun apakah. Nyatakeun kah hana arti. Nah, jadi apakah kamu tidak atau tidakkah kamu, sama kalau diterjemah. Yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah mereka itu mentadabburkan Al-Qur'an? Tadabbur artinya menyimak, menganalisa, memikirkan, menghayati, mengambil pelajaran, itu tadabbur. Jadi bukan hanya sebatas kita membaca. Kalau membaca tidak tadabbur, walaupun dengan tajwid, ya membaca juga namanya. Sangat mendalam. Seperti kita membaca bahasa Indonesia saja. Ketika ditulis, tidak naikkan sandal, nyamnya sebatas dah baca, ya kita baca anda. Tidak naikkan sandal. Tapi punya tadabbur, pertama kita analisa, tahayati. Uji hang bipe thilop. Oh, berarti thilopnya kuto. Dan punya tapi thilop je ke kuto. Yang kutonya kan merepotkan. Merepotkan butuh energi lagi untuk kita bersihkan. Maksud buat tempat wudu maksud. Tapi thilop. Nah, jadi pertama batarah. Yang kedua le tarah le habis iya. Bukan hanya air yang habis alat cuci, habis rinso. Jadi tapi kenapa dilarang naikkan sandal? Itu tadabburnya supaya tidak kotor, sama-sama bersih, mudah dibersihkan, tidak merepotkan, menghemat biaya lagi, menghemat air lagi. Tapi apabila tidak tadabbur, itu hanya sebatas membaca saja. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, sekiranya Al-Quran bukan ayat Allah, sekiranya Al-Quran bukan kalam Allah, sekiranya Al-Quran itu bukan firman Allah, sekiranya semua lawajadu fihi, maka sungguh kita akan mendapatkan ikhtilafan katsira, yaitu perbedaan yang sangat banyak. Tetapi karena ini kalam Allah, tidak akan pernah ada perbedaan makna dari ayat ini dengan pada ayat dan surat yang lain. Tidak pernah beradu, hanya mupa. Ini berbeda dengan hari ini kita saksikan ketika bukan dibuat oleh Allah. Katakanlah undang-undang yang dibuat oleh manusia. Kamu undang-undang daerah kanun, kamu enteri undang-undang lebih tinggi. Kata lu sabo.
Tapi ayat Al-Quran tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Karena semuanya menang kalam Allah. Hana ohnya mau tak ayatnya kau paradok. Ayat je kamu pe. Hana. Tidak ada satupun yang paradok. Maka lihat di pengadilan. Ketika prosesi sebuah hukum. Pengacara itu nyam tega-tega me pasal. Tega ke me pasal. Menang. Hai me pasal. Telu. Karena kenapa? Produk manusia. Yang tentu di sana sini ada paradoksi. Namun apa je? Agaknya kakak. Agaknya kakak. Untung seperti kita hari ini. Kita hari ini di Aceh. Ya ada lex spesialis. Ada kekhususan dengan kanun atau undang-undang UPA itu. Nah hal-hal yang khusus. Tapi di luar Aceh sudah paradok. Yang kamu pak bagaiman. Maka itulah produk manusia. Kadang berlaku lokal, tidak interlokal. Kadang berlaku domestik, tidak internasional. Buatan manusia. Sementara firman Allah, sampai-sampai berlaku. Dan tidak pernah ada paradoksi. Kenapa? Karena memang itu firman Allah. Saya ulangi, karena itu memang firman Allah dan sumbernya hanya dari satu, dari Allah. Kalau kanun berbeda, undang-undang berbeda, dibuat generasi per generasi. Terus datang generasi lain, robah, amandemen. Datang pemimpin lain, rombak misalnya. Jadi tidak ada yang utuh, maka terjadilah paradoks. Kita ingin melihat bagaimana Imam Khazin menafsirkan ayat ini. Pertama, kita ulang lagi. Afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah mereka mentadabburkan Al-Quran? Aslut tadabburi an-nadru. Asal daripada makna tadabbur, nadru. Nadru adalah melihat, menganalisa dan memikirkan, mempertimbangkan dengan akal yang sehat. Itu nadru. Nadru inilah yang dalam bahasa Indonesia susah dibilang nadru. Susah dibilang nazar. Payah bak bilang nazar. Gepu mudah bahasa Indonesia, putra? Nalar. Nah, jadi nalar analisa. Itu mikir nalar. Dari bahasa Arab nazar. Nazrun. Nah, benar daya nalar tak kelitanya. Itu dari bahasa Arab, nazar. Mempertimbangkan, memikirkan, lalu menganalisis, ya. Fi awaqibil umuri, dalam setiap efek suatu perintah Allah. Kenapa Allah salat, suruh kita salat? Fikir tengok, pekan gitu sembahyang, si bro si malam 5 waktu. Pekan gitu puasa, si don, si bulan. Pakan giyujak Jumaat, si minggu, siga. Pakan giyujak haji, si mudib, siga. Tidakkah kita mentadabburkan perintah itu? Tadabburkannya. Misal, kenapa salat sehari semalam 5 waktu? Oh, karena salat enggak berat dilakukan. Pun enggak payah habis uang. Bayangkan tiga sembahyang habis peng, berarti sang Allah hanggiu 5 waktu tu bro. Gedepu hak ida pernah peng. Pakan tu haji si mudib siga. Oh, karena jak haji le habis peng. Alah mu si mudib siga pi bah pula gede. Karena seumur hidup sekali cuman. Maka wajar naik haji itu mesti ke Makkah. Sembayang 5 waktu hana rupu mesti jak Makkah. Karena tiap waktu. Siapa yang rupu wajib jak Makkah? Galam tawa, galam tajak kita mau waktu lain. Hana ada apa taat. Nah, itulah nazar, nalar. Maksudnya ketika kita mentadabburkan, kita dapatkan awaqibul umur. Yaitu kenapa seperti itu? Efek daripada perintah-perintah Allah. Kenapa puasa itu diwajibkan di siang hari? Kenapa tidak di malam hari? Dan kenapa durasinya lebih kurang 14 jam? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kenapa itu diwajibkan? Hanya siang saja. Itu juga perlu nalar. Kemudian
wa tafakkuri, juga dalam hal menazarkan, artinya menilik, menganalisa, mengambil pelajaran dalam hal tafakkur. Kita berfikir, tapi kita tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu, beranalisalah kamu, telitilah kamu dalam semua ciptaan Allah. Ya, utility ya. Utility. Iban cara sidom ni pegah haba, pasti nak komunikasi sidom ya. Akan sidom tang merumpa idong isen Tuhan, nak istilah bersalaman lah. Cuma kengan jaro aje. Kengan jaro lah. Sidom mata idong tetap bertemu. Tapi kali lungkalan hana menau, hana mumat jaro. Artinya semut itu bertemu. Ketika bertemu, dak lanjut lop, dak. Analisa ya. Akan menan binatang tuahnya. Sementara binatangnya Allah ciptakan. Sidom mata idong bertemu. Idong bertemu. Berarti dum sidom nak tegur siapa kena pegah. Baik sampai tanya sombong habis. Lewat je ke urang. Ulak-ulak je hang berumun bigok. Semut saja bersalaman, bersapaan. Cuma hana deh dengar lagi tanya. Tan kira deh dengar lagi tanya, ya akan jadi sebuah keajaiban juga. So sidom mai tanya, iban, entah wa inang tho. Mesti sampai kira roy. Mah deh dengar. Yang jelas mereka itu tegur sapa. Itu intibar. Belum lagi intibar kepada lebah misalnya. An-nahal. Unau, lebah itu. Jadi mereka membuat sarang, bergelantungan di pohon-pohon. Hana adalah cabang. Hidup lebah, hana terganggu tempat. Hana terganggu lingkungan. Jadi baik sampai tanya, hana jadi contoh. Mamnya taduk ke tanya hinan. Semak gop-gop ke tanya. Mengganggu orang lain. Lebah tidak mengganggu pohon yang mereka itu bergelantungan. Dan lain-lain. Kenapa lembu Allah ciptakan? Makanan pokoknya rumput. Kecik kena liang makanan pokok. Lumayan. Itulah Allah ciptakan. Tak analisa. Punya sempat makanan lumayan bu. Yang ada temang-temang awak warung. Awak ijih temang. Ijih pi petanmu. Napa ada? Ikut katanya ya. Mata jawab warung maksud. Lumang pahjai ka. Ijih pi petanmu ti. Ya, maka Allah itu beda daripada makanan pokok. Makanan kita nasi, makanan lembu itu rumput supaya tidak beradu dengan manusia. Dan lain-lain yang sifatnya tadabbur. Fi adbariha. Juga tadabbur dalam hal setelah berpikir dalam suatu urusan pasti ada efek adbariha di belakangnya. Atau istilahnya, mungkin bahasa Angku Fakrul Razi, bahasa manajemen, ada output, ada hasil, ada income yang diperoleh, ada outcome yang dihasilkan. Dari suatu pekerjaan ada efek. Setelah kita salat dengan khusyuk dan benar dan ikhlas, efeknya adalah tidak suka bermaksiat. Karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Setelah kita puasa dengan sempurna, puasa dengan ikhlas, iman wa ihtisaban, maka yang kita rasakan adalah sehat. Yang efek keun adbariha dan sebagainya. Setelah kita bersedekah, apa efeknya? Kepuasan batin. Dia dalam sedekah, walaupun kayu peng lengki, puas dia tanya, puas. Karena yang kita berikan itu tidak hilang, tapi malah menjadi saving, menjadi tabungan hari akhirat. Hana lelengke, kon hana lelengke sebenarnya mau pinah dalam rekening akhirat. Bagi lulu hana le. Pinah peng, getik peng lang celeng atau bersedekah, nyan kon gadah peng, tapi pinah rekening dari kantong masuk dalam rekening akhirat. Puas ke, mandung efek ibadah. Kemudian wa makna apa ini? Sumasta'malu fi kulli tafakkurin wa ta'amulin.
Juga makna tadabbur adalah berpikir sebelum berbuat. Menyebutnya merasakan setelah berbuat. Leuh tak sembayang, putra yang tak rasakan. Yang gekeun setelah berbuat. Ino makna tadabbur juga bermakna adalah berpikir sebelum berbuat. Awai berpikir, nyamnya kutena go kiban, putra efek. Munyo lumpu maleh go putra efek. Munyo tarabat go putra resiko. Yang sebelum atau dalam hal kebaikan, nyamnya tak pegat kebaikan, nyamnya tak tolong go putra kira-kira kitanya tak demeng faedah. Oh, ditolong kitanya oleh Allah. Karena wallahu fi aunil abdi kan, makanal abdu fi auni akhi. Yang minta tolong gop berarti Allah getulung tanyo. Cara Allah getulung tanyo melalui urun ilm. Oh, tapi buatnya summa stakmala. Kemudian kita berbuat fi kulli tafakkurin sebagai hasil berfikir. Jadi awal berfikir baru berbuat. Kitab ubud nak tulis kitab akhlak. Ketua lu tadi. Al-fikru qablu. Al-fikru qablu ribhan. Nah, bak kitab akhlak nah, purna bak anak diniyah. Al-fikru qablu ribhan. Pikir dahulu pendapatan. Wan nadmu ba'du khusran. Sesal kemudian tiada berguna. Nah, jadi nak pikir dahulu pendapatan. Apa makna pendapatan? Ada faedah maksudnya. Pikir dahulu ada manfaat. Menyesal kemudian tidak ada manfaat lagi. Maka berawai pikir. Duduk baru ya action, baru berbuat. Nyom yang luncuh hendak apa resiko? Resiko kan. Bocor laju. Hawa ke kenang parang. Menang kira-kira. Berarti jangan sampai an-nadmu ba'du, menyesal kemudian khusran, pasti rugi. Wa ta'ammulin, berfikir juga dalam hal bercita-cita, planning lah. Jadi ilmu perencanaan, kena badan perencanaan, bapeda. Yang bahagian daripada berfikiran. Badan perencanaan daerah. Badan Perencanaan Nasional, Bapeda, Bappenas. Ini tamang dalam makna an-nadru. Nyom yang iluk semuanya putra yang pah dapat untuk publik, untuk masyarakat. Ulin mutu, pegat. Jadi baik lih pegat, kah nak manfaat. Mana kira-kira? Itu bahagian daripada an-nadru. Ya. Wa makna tadabburil Qur'ani, dan makna daripada tadabbur Quran, ta'ammulu ma'anihi wa tafakkuru fi hukmihi. Artinya berpikir, ya, berta'ammul dalam maknanya dan berpikir di dalam mendapatkan hikmahnya. Ya, hikamihi. Wa tabsuru ma fihi minal ayat, dan juga memperhatikan, melihat, menganalisa dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Banta bak timon tewan semangka. Biu bak beraya apa? Nah, akan menawa cipta oleh Allah. Itu pasti perlu kita teliti pakan menan pu hikmahnya. Pu hikmah kena pegat lagi kan. Allah Taala. Yang bagi ubak muria, beraya awak muria. Peo boh, manyang lo. Kira-kira itu juga butuh kepada tadabbur ayat-ayat Allah, yang tanda-tanda kekuasaan Allah dan sebagainya. Cuman dalam hal analisa, terus terang saja ya, kita kalah dengan orang di luar kita. Dalam hal analisa kalah tanya. Kan hanggebi kitanya oleh Allah. Tanya dalam halnya. Apalagi kitanya ilmunya kan sangat terbatas. Tanya ilmunya kan saja. Pengetahuan kita sangat sedikit. Dan kita tidak suka kepada saintifik, pada pengetahuan alam. Mana galak tanya. Tapi orang lain ini menganalisa. Cuman sayang mereka tidak beriman.
Nya sagai. Kape nya nda bega. Dumpu ciptaan Allah kan. Habis teliti je. Habis teliti. Cuma hanai iman, benaret rugo. Itanya cukup tega iman. Tapi ada teliti. Anak dia konsumen dia. Tanya pemakai. Itanya pembeli. Jadi itanya urang belau. Mereka adalah produsen. Urang belau. HP tanya pakai. Yang pegang HP. Mic tanya pakai. Yang pegang HP. Peci adalah peci nan kuasli di tepi munti. Tapi menyo kopiah awaknya sih. Sajadah. Orang luar juga, walaupun ada punya Islam, misalnya Turki, Saudi Arabia misalnya, tapi banyak dari orang yang sembahyang subuh Yohana lampu pakai tente pi habis juga. Dan lain-lain. Baik. Jadi yang jelas semua yang Allah ciptakan ini Allah persilakan kita untuk mentadabbur, menghayati, mengambil hikmah yang Allah ciptakan itu semua. Rimung memang juah. Ikap urang. Imamah. Iprinya tu. Ihamak tu rimung yan. Ipu berituh tu. Karena rimung itu bahaya, maka Allah hidupkan mereka di belantara, di hutan. Ajak tanya tak babat hutan mai pelung dari rimung no kampung. Jadi tanya tak ganggu. Sekira aja tamu dawa ngarimung, alah hana tak urang dawa ngarimung. Hai rimung kepuk kayak terung kampung kayak kap urang. Ikul rimung. Senaji kamu kan di kampung deh, kamu hide. Urang dra ni adalah kampung kamu lauteun. Kepune apa huteun. Demikian juga gajah-gajah. Karena gajah-gajah itu meneh kampung yang adalah rumah. Ijih pihim hamak sih. Gajah pun turut marah karena kita mengganggu habitat mereka. Ekosistem mereka yang hidup di hutan-hutan. Serengga ikap tu. Kan ikap tu serengga. Iluh tu. Mbak. Karena serengganya ni iluh, maka serengganya ngepudip cuma kayak. Jadi biarkan mereka itu di pohon-pohon. Karenanya memang tempat urangnya yang tinggal. Dan lain-lain. Lalu Ibnu Abbas berkata, kita kenal Ibnu Abbas sebagai sahabat Nabi dan juga sebagai penafsir Al-Quran yang pertama. Apa kata Ibnu Abbas? Di mana tahu kita Ibnu Abbas ada bicara seperti ini? Ditemukan dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Abbas. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah kamu bertadabbur Al-Quran? Maksudnya adalah fayatafakkaruna fihi fayarawna tasdiqun bi ba'duhu li ba'din. Kamu menyaksikan kebenaran satu demi satu. Artinya kebenaran semua yang Allah ciptakan satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Kita akan mendapatkan faedah. Pakon buya, gepegot panjang, dan raya babah, dan sebagainya. Itu pasti ada jawabannya. Hanya saja kita yang tidak memahaminya. Kemudian, wa ma fihi minal mawa'idhi wal zikri wal amri wan nahyi. Juga kita bertadabbur terhadap Al-Quran dalam masalah nasihat. Kenapa ayat ini gearahkan kita nyo menau? Ayat J gearahkan kita nyo mudi menan. Wa zikri dan gearahkan kita nyo untuk berzikir pada Allah. Wal amri dan Allah gearahkan kita nyo untuk tapubut terhadap suatu. Pakan nyo geyu wan nahyi pakan J getam. Mandumna jawaban di dalam Al-Quran ketika manusia itu mentadabburi. Akan koh jaro lang hukum Islam terhadap pencuri. Padahal koh jaronyan ikun liawakun itu adalah perilaku sadisme. Sadis. Ini bahasa katanya ngerisme, ngeri. Bukankah itu ngerisme, ngeri? Sadisme, sadis. Ya, sepintas. Tapi efek daripada koh jaro pencuri, maka semua pencuri-pencuri lainnya itu bertuh lari.
Baik fikir gekoh jero. Tapi karena hana efek jera, kake pencuri semakin marah. Ajul juga dia nampu. Hai koh pane koh jero. Jero urang drop tak koh no. Jadi kita tidak bisa mengambil hikmah itu. Kenapa penzina itu dirajam? Bukankah itu sadis? Kuhuru tanam tinggalnya lalu suruh orang-orang yang lewat lempar. Tup kenang batu. Ada di film, ada kerja ke? Sangkan di film adik kisah nyata pihna tanya rekam. Jadi ngeri sian. Memang ya, betul itu yang ngeri tai rom. Kunang ke badan hanya datang ke sabak jarom tanam, hanya datang ke. Kenang sampai mati. Supaya penzina itu berpikir 1000 kali ketika mau berzina. Mati ya, mati lagi nyo. Efeknya sangat jerah. Tapi ketika tidak ada efek jerah, ikhulab. Pak Barosah tidro lawan ti kurang anam puyo. Jadi tidak ada efek jerah. Maka kita tidak bisa menganalisa. Padahal semua itu perlu dianalisa. Baik terhadap perintah maupun terhadap larangan yang Allah terapkan untuk kita. Wa anna ahadan minal khalqi la yaqdiru alaihi. Qala al ulama innallaha ta'ala lumbuh makna tanya. Tak ada satu orang pun makhluk manusia ini yang sama dengan apa yang Allah ciptakan. Artinya bertanya manusia hanya mampu tak ciptakan lagi Allah ciptakan, hana mampu tak larang lagi yang Allah larang, hana mampu tak yu lagi yang Allah yu. Semua itu kembali kepada Allah. Jadi Allah lah yang maha memerintahkan dan tahu hikmah entah apa diperintahkan. Allah lah yang maha melarang dan tahu hikmah larangan itu. Tanya kadang-kadang lih tayu kau ada pupu faedah. Lih tak larang kopi ada pupu faedah. Leo ya, larangan kepun larangnya. Hai. Tham ti anam pupuka. Sementara Al-Qur'an menjawab semua itu, tapi dengan tadabbur, dengan menganalisa. Innallaha ta'ala ihtajja bil Qur'ani wa tadabburi fihi ala sihhati nubuwati Muhammadin lillahi wal hujjatu fi dzalika min salasati aujuh ahaduha fasahituhu allati ajazal khalaiq anil ityani bi misliha fi uslubihi. Salah satu yang tidak mampu kita tandingi adalah salah satunya dari semua itu salah satunya uslub. Tanding gaya bahasa Al-Quran. Luar biasa. Yang tidak ada bandingan. Di mana ayat itu Allah turunkan pada Rasul Muhammad. Itu tidak ada yang mampu menandingi. Bahkan jika ada yang mencoba-coba menandingi, nyanggap senalu oleh Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min misli. Hai tak mampu. Tidak ada ahli syair manapun yang mampu menyusun uslub. Apa itu uslub? Gaya bahasa Al-Quran dan keindahan bacaannya. Ini itu ujung ayat. Dia guputaho oleh Allah. Nah yang guputaho ilikut ayat ta marbutah. Yang mandum ta marbutah. Al-Qari'ah. Putai ilikut. Al-Qari'ah kan ta ruhung dua buah titik. Mal-Qari'ah. Untuk mengelam, tak ada boruhung lam. Wama adraka mal qari'ah. Tanya nanti guputaho pendum. Jadi otai guputaho lagi nyan, obatinya guputaho uslub al qari'ah mal qari'ah wama adraka mal qari'ah. Guputaho ba ujung. Tak baca cukup indah. Untuk guputaho ba ujungnya ya bulangong. Wadduha pu ba ujung. Ya belangang. Walaili idza saja. Ya belangang. Pulang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. La belangang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. La belangang. Yang memang dengar betul la belangang. Cukup indah ayat Al-Quran. Alinyan
Gupusaho ha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nyan ha gupusaho pak ujung. Ulam. Wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Gupusaho ha yan. Antuna gupusaho ya muntasydid. Ha hayu ya muntasydid. Gupusaho ya muntasydid mandum ayatnya. Lagi surah Al-Maryam. Surat Maryam. Kan Al-Maryam. Maryam. Salah bilang Al-Maryam. Surah Al-Luqman. Salah sih. Hana surah Al-Luqman. Yang na surah Luqman. Jadi menyoba lam. Hana itamang alih al yang bakyan. Lagi rukun pun surat Al-Yasin. Hana sih. Yasin yang na. Jadi ya Yahya khudil kitaba biquwwati wa atainahul hukma sabiyya. Ya muntasydid barih dua. Wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Ya muntasydid barih dua. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Ya muntasydid barih dua. Ulang. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ya mutasydid barih dua ni geputahonya oleh Allah. Entena geputaho yang lain-lain lam. Jadi begitulah uslub, keindahan dan gaya bahasa yang tidak akan pernah mampu ditandingi oleh manusia. Maka tahayati yang pertama ini adalah tahayati keindahan ayat Al-Quran. Yang bak indahnya mentang napu tu. Menghabiskan usia bak tahayati. Bahkan indah dah ayat Al-Quran. Dan sebagainya. Nak kapi pate? Ya. Nah yang pertanyaan. Ya nah. Lanjut. Ya. Anda lah. Asani ikhbaruhu anil ghuyubi wa huwa ma yutla'u Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala ahwalil munafiqina wa ma yukhawifunahu min mukrihim wa kaidihim fayaqdihahum bidzalika wa ghairi dzalika minal akhbar an ahwalil awwalina wa akhbarihim wa ma ya'ti fil mustaqbali min umuril ghaibi allati la ya'lamuha illallahu ta'ala. Juga yang perlu tahayati di dalam Al-Qur'annya, ketika Allah berbicara tentang persoalan gaib yang hanaino, maksud tentang syurga. Orang-orang munafik mengingkari, memungkiri ula-ula Nabi lah. Contoh yang ula-ula Nabi ketika mereka mempertanyakan akankah tulang belulang manusia yang sudah ditanam kan kayak kerek-kerek tahu tulang tanya yang poe udah belang rumah orang akhiratnya getah tahalam li Allah menang kira-kira. Dan yang pertanyaan Al-Quran. Hana je pernah yang kana tu tinggal ke putaho sagai. Yang kalau kita tanya yang bawa Jepang, je pegot Honda rela, katanya yang bawa Jepang. Maka ke Jepang hai pun dah pegot Honda rela dari hana Honda aje dah pegot Honda. Yang rela tu yang bawa ke urusan. Nah, jadi orang munafik tidak akan beriman hal-hal yang ahwal awalin, orang-orang dahululah yang mengingkari Nabi seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Dan juga yang perlu dianalisa, ditadaburi dalam Al-Quran, wa ma ya'ti fil mustaqbali, apa yang akan datang nanti pada hari kiamat, min umuril ghaibi allati la ya'lamuha illallahu ta'ala, yaitu yang oleh kita manusia tidak begitu tahu, tapi yang tahu hanya Allah. Kiban tu ulai lang syurga menang kira-kira. Ha habis dah tepu habis dah yo.
tapi Allah Maha tahu bagaimana akan memberikan balasan untuk kita. Lagi contoh saknya yan. Contoh pertanyaan orang kafir, kiban ke pudip long orang kaji ketulung dan sebagainya, atau siratal mustaqim kibannya kita tidak tahu persis karena itu gaib, tapi itu perlu dan wajib diimani karena Allah yang sampaikan di dalam Al-Qur'an dan lain-lain. As-salis salamatuhu minal ikhtilafi. Yang perlu tak analisis dalam ayat-ayat Al-Qur'an adalah selamat atau terpelihara daripada ikhtilaf, perbedaan dan kekurangan. Hayat ayat Quran, hanam sabah yang mupa. Jika na paradok na mupa, pastikan yang kon ayat Quran mupa. Putra sih manusianya yang tidak sanggup memberikan pemahaman. Kena kun, nyo tak usang kalau lagi mupa ngayat je. Nyo ayatnya usang kalau lagi mupa ngayatnya, hanam sabah yan. Salamatuhu minal ikhtilaf. Al-Quran bebas dari paradok. Tidak ada paradok. Yang na paradok adalah perbedaan. Kita nyoba tak semikir. Pertanyaan. Pekan beda. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki. Pekan beda. Put boh imam. Karena beda cara bersemikir uringan ijtihad. Kan beda Quran. Hana beda Quran. Yang pegah hana batu tuang sembayang urina ngaura agama apabila bersentuhan juga gecau ayat aula mastumun nisa. Yang pegah batu juga ayat aula mastumun nisa. Yang beda putra, kan ayat Quran beda. Yang beda adalah cara orang memahami Al-Quran. Beda dipahami oleh Imam Maliki, beda dipahami oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam satu lagi Maliki. Beda uringan, Hanafi pun beda. Tapi kan beda Quran. Beda cara memahami. Karena lebih kepahami tahidin. Di mana akhlak mereka terpelihara. Di mana ilmu mereka terpelihara. Tapi karena mereka manusia, sama-sama berijtihad, dan mereka adalah level mujtahid mutlak, maka ijtihad mereka jika salah itu diberi pahala oleh Allah 1, jika benar diberi pahala 2, karena mereka berijtihad, bukan top-top rabong. Kan top-top rabong kan. Jadi mereka betul-betul berijtihad, bersungguh-sungguh mengerahkan semua ilmu yang mereka miliki. Mereka mengarahkan dengan ilmu nahu bagaimana, pendekatan saraf bagaimana, pendekatan mantik, logika bagaimana, pendekatan lughah, ilmu Arab bagaimana, pendekatan namanya istimbat, yaitu hasil ijtihad. Jadi buat kuh hukum gukun istimbat. Istimbatnya gukuh hukum. Ngampu gukuh ngan alat. Gukuh hija ngampu ngan gunting. Gemita hukum ngampu ngan maka keempat imam mujtahid atau imam madhab itu adalah imam yang berahlus sunnah wal jamaah dan di dalam mujtahidin. Karena nanti tamu doanya ya mujtahidina dan sebagainya ya mujtahid. Yang beda tamah yang boleh mau renyan put beda, ngelong pi beda tak kun. Ini tanya luar kari. Amban. Pu mau renyan put mengelong pi beda tak kali tanya. Dia kan mujtahidin. Kita muqallidin dan kita adalah pengikut salah satu madhabun min madhahibin. Ya. Habis pertanyaan. Ya, jadi ihnan mudah-mudahan manfaat dan faedah dan kemarin kita sudah beraidil fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab wa ilahi ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.